البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari dua syarat di antara syarat-syarat la ilaha illallah, yaitu al-ilmu wal yaqin. Dan dua syarat ini merupakan syarat pokok, akhwani fillah. Karena ketika seorang mengilmui dan yakin, ya seharusnya apa? Memenuhi perkara-perkara berikutnya berupa qabul wal inqiyad, menerima apa yang menjadi kandungan dari la ilaha illallah serta tunduk terhadap apa? Konsekuensinya. Nah, sekarang kita masuk pada syarat yang ketiga, yaitu al-inqiyad. Yang dimaksud dengan inqiyad itu apa, ikhwan fillah? Nah, al-inqiyad huwa al-ityanu bihuquqi hadhihi al-kalimah wa hiya al-a'malul wajibah wa huwa al-istislam wa at-ta'ah lima dallat alaihi hadhihi al-kalimah. Ini makna inqiyad, yaitu yang dimaksud dengan inqiyad, ikhwani fillah, yaitu dengan apa? Mendatangkan hak-hak kalimat ini. Apa yang menjadi hak kalimat la ilaha illallah? Yaitu amalan-amalan yang wajib. Seorang mengatakan bersaksi la ilaha illallah, tapi kemudian tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau membayar zakat, ini berarti dia tidak memenuhi hak la ilaha illallah. Nah, apalagi kalau sampai apa? Dia mengatakan la ilaha illallah tapi tidak mau meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah. Berarti tidak terpenuhi syarat al-inqiyad. Nah, karena makna dari al-inqiyad yang dimaksud di sini yaitu berarti apa? Menunaikan dan memenuhi hak-hak kalimat la ilaha illallah yang berupa amalan-amalan yang wajib. Nah, dan amalan-amalan ketaatan yang ditunjukkan oleh kalimat ini. Sehingga yang bertentangan dengan al-inqiyad ini adalah al-i'rad wat tawalli wal kufur, yaitu berpaling serta apa? Kufur. Naam. Dan kalau kita perhatikan penjelasan para ulama, terkadang mereka juga mentakbirkan al-inqiyad dengan al-istislam, yaitu berarti apa? Kembali kepada makna ketundukan. Dalam artian kita harus tunduk. Kita mengatakan la ilaha illallah, ya harus tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ditetapkan perkara wajib kita tunaikan, dilarang dari perkara yang haram kita tinggalkan. Nah, ini hakikat inqiyad. Nah, dalilnya qauluhu ta'ala wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa wa ila Allahi 'aqibatul umur. Siapa saja yang menyerahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia berbuat baik, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan urwatul wuthqa wa ilallahi aqibatul umur. Dan hanya kepada Allah
hasil akhir semua perkara-perkara. Syahid dari ayat ikhwanifillah yaitu wa may yuslim wajhahu. Karena al-inqiyad hakikatnya adalah al-istislam. Jadi seorang yang tunduk, patuh, berarti apa? Menyerahkan semuanya kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga dulu telah kita lewati merupakan dalil dalam masalah apa? Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin. Pengertian Islam. Ada yang lain. Nah, yang ana inginkan berhubungan dengan ayat ini, dalil masalah apa? Nah, yang lainnya apa? Siapa yang? Nah, ahsanta, syarat diterimanya amal. Nah, ada apa dengan ayat ini? Nah, jadi terkumpul pada ayat ini dua syarat diterimanya amal. Ikhlas pada lafaz apa? Wa may yuslim wajhahu ila Allah. Kemudian mutaba'ah wa huwa muhsin. Nah, dalam keadaan dia berbuat ihsan, dikatakan ihsan kalau mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang tidak dikatakan berbuat baik dalam ibadahnya, khalifillah. Tidak dikatakan ibadahnya baik walaupun dilakukan lama, walaupun dilakukan banyak, tidak dikatakan baik sampai dia mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dalil yang lain, ikhwanifillah, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar ayat 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya. Yaitu harus tunduk, patuh terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga siapa saja yang tidak tunduk terhadap aturan Allah berarti tidak memenuhi konsekuensi dari la ilaha illallah. Dan faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, di sini yang dimaksud dengan al urwatul wuthqa sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga datang dari Ibnu Jubair dan Dhahhak, hiya la ilaha illallah. Nah, jadi tafsir dari urwatul wuthqa datang dari Ibnu Abbas, juga dari Ibnu Jubair dan Ad-Dhahhak. Nah, mereka menafsirkan al urwatul wuthqa hiya la ilaha illallah. Nah, kemudian perkara yang perlu kita perhatikan juga berhubungan dengan makna inqiyad yang dipersyaratkan di sini. Tidaklah seseorang dikatakan sempurna inqiyadnya, yaitu ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dia juga tunduk dan taat kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hal yang sangat penting untuk diketahui oleh setiap muslim. Sehingga al-inqiyad yang dipersyaratkan pada la ilaha illallah bisa sempurna kalau apa? Dia mutabi' atau dia apa? Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada ibadah dia, pada muamalah dia, pada akhlak dia. Tayyib. Sesuai dengan kesempurnaan ittiba dia, maka demikian pula apa? Kesempurnaan inqiyad. Walaupun di sana ada hal-hal yang sifatnya wajib, yang apabila ditinggalkan bisa
membatalkan la ilaha illallahnya, dan ada yang sifatnya mustahab. Cuman secara umum ikhwan fillah, seseorang untuk bisa sempurna inqiyad atau ketundukan dia, berserah dirinya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus dia tunduk kepada perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula menjauhi larangan-larangan Allah dan larangan-larangan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang sangat dekat dengan inqiyad, yaitu persyaratan yang keempat, yaitu al-qabul. Nah, dua hal ini alhamdulillah berdekatan. Dia harus menerima. Dan yang dimaksud dengan al-qabul di sini, yaitu menerima apa-apa yang menjadi konsekuensi la ilaha illallah dengan hati dan lisannya serta semua anggota badan, dengan penerimaan yang penuh. Berarti lawan dari qabul apa? Lawan dari menerima berarti apa? Menolak, yaitu ar-rad. Tayyib. Jadi tidak boleh sama sekali seseorang menolak kalimat tersebut. Demikian pula menolak maknanya atau menolak konsekuensi dari kalimah la ilaha illallah. Siapa saja yang menolak kalimat tauhid ini, demikian pula menolak dakwah kepada kalimat tauhid, maka dia kafir. Tanpa mempedulikan sebabnya. Jadi dengan sebab apapun, siapa saja yang menolak kalimat tauhid, maka dihukumi kafir. Baik sebabnya karena kesombongan, atau sebabnya karena hasad, atau sebabnya karena inat, maka hukumnya kafir. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Uhyurul ladzina dzalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim." Ya. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim itu, yang berbuat kesyirikan, dan teman-teman mereka serta apa-apa yang dulu mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beri mereka petunjuk menuju ke jalan neraka jahanam wal iyad billah. Waqifuhum innahum mas'ulun. Kemudian berhentikan mereka karena sesungguhnya mereka akan ditanya. Dan di antara golongan-golongan yang menolak kalimat tauhid karena sombong, misalnya Fir'aun, iblis. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ini juga keadaan orang-orang musyrikin. Kalau dibacakan la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Jadi harus ada penerimaan terhadap kalimat la ilaha illallah. Tidak boleh dia menolaknya. Dan penerimaan ini yang paling jelas adalah di dalam hati. Mungkin seseorang di mulut alhamdulillah mengatakan menolak karena terpaksa, tapi hatinya harus menerima. Tidak boleh hatinya kemudian juga menolak. Hatinya menolak. Karena kapan saja ada penolakan di dalam hati, maka ini menjadikan ucapan la ilaha illallah yang keluar dari mulutnya tidak akan bermanfaat. Wa dalilu qauluhu ta'ala fi sya'ni man lam yaqbalha. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan orang yang tidak mau menerima la ilaha illallah. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka dihukumi kafir. Sungguhnya mereka dulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah menyombongkan diri. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan terhadap orang-orang yang menerima kalimah ini, Allah katakan illa ibadallahil mukhlasin.
ulaika lahum rizqum ma'lum fawakihu wa hum mukramun fi jannatin na'im. Pada ayat setelahnya, yaitu ayat ke-40 sampai 43. Di ayat yang ke-35 Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang keadaan orang-orang yang apa? Menolak la ilaha illallah. Bahwasanya mereka digiring ke neraka jahanam. Nah, digiring ke neraka jahanam dikarenakan kesombongan mereka. Nah, tidak mau menerima la ilaha illallah. Adapun orang-orang yang ikhlas, yang mau mentauhidkan Allah, yang dikecualikan illa ibadallahil mukhlasin, yaitu tidak akan masuk ke dalam neraka. Atau kalau seandainya mereka dikarenakan dosa-dosa mereka dihukum di neraka, maka tidak akan kekal di dalamnya. Dan banyak afanifillah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang keadaan-keadaan penghuni neraka dan orang-orang musyrikin, yang diantara sebab mereka terjatuh dalam kesyirikan adalah karena tidak ada penerimaan terhadap kalimat tauhid ini. Hal ini menunjukkan bahwasanya harus ada qabul, harus ada penerimaan. Kalau tidak mau menerima, ya tidak dikatakan apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan di antara hadis yang sahih alhamdulillah menyebutkan tentang persyaratan ini adalah hadis Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahwasanya beliau mengatakan, ya Rasulullah, ma najatu hadzal amri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qabila minni al-kalimata allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najatun. Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, apa inti dari keselamatan pada perkara ini? Maka Rasulullah SAW mengatakan, sebagai jawaban, yaitu man qabila minnil kalimah allati aradtu ala ammi. Siapa saja yang menerima dariku kalimah yang telah aku tawarkan kepada pamanku, yaitu kalimah apa? La ilaha illallah. Ketika Abu Talib mau mati, Rasulullah SAW terus-menerus menawarkan, membimbing, mengajak agar Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah. Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang aku kelak akan menjadikan hujjah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak kan. Dalam keadaan Abu Talib paham itu adalah agama yang hak. Tapi demikianlah hidayah. Betapa banyak orang-orang yang keadaannya seperti Abu Talib, tahu kebenaran tapi tidak mampu untuk apa? Untuk mengambilnya karena alasan-alasan yang macam-macam. Kalau Abu Talib alasannya karena apa? Karena khawatir dikatakan meninggalkan apa? Meninggalkan agamanya kakeknya, meninggalkan agama orang tua, nenek moyang. Tayyib. Dan masing-masing memiliki alasan dari mereka-mereka yang terhalangi dari kebenaran, wal'iyadzubillah. Dan ini hadis yang sharih menunjukkan tentang persyaratan qabul ikhwanillah. Man qabila minni al-kalimata allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najah. Siapa saja yang menerima kalimat yang telah aku tawarkan kepada pamanku dan dia menolaknya, maka itulah keselamatan baginya, yaitu siapa saja yang mau menerima kalimat la ilaha illallah. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad hasan li ghairi. Ini dua syarat diingat-ingat. Yaitu apa yang kita ambil pada malam hari ini? Iqbal. Dua syarat yang kita ambil dari syarat-syarat la ilaha illallah apa saja yang kita ambil?
Al-inqiyad dan al-qabul. Naam. Barakallahu fiikum. Nasallallahu at-taufiq wassalam.